Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari MGMP PPKN SMK Darussalam Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila bagian kedua. Tentu hal ini menjadi penting untuk kita pelajari bagaimana melihat perjalanan demokrasi Pancasila di Indonesia. Pengertian dinamika Pancasila adalah perjalanan demokrasi di Indonesia dari satu orde ke orde yang lain yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Pertanyaannya, untuk apa kita pelajari adalah untuk melihat sejarah perjuangan dan upaya perbaikan suatu sistem demokrasi dan menentukan mana yang terbaik dan perlu diterapkan di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa manfaat mempelajari dinamika perwujudan Pancasila? Satu, membuat pandangan hidup kita lebih maju menuju negara maju. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terhadap dinamika Pancasila negara. Baik. Bagaimana perubahan sikap? A. Lebih mencintai tanah air kita dan lebih mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan memiliki sudut pandang yang positif tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Itulah hal-hal yang menjadi penting untuk kita pelajari materi ini. Pengertian demokrasi Pancasila, menurut Profesor Darji Damodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berikut ini adalah demokrasi Indonesia ya. Yang dimaksud tadi dinamikanya inilah. Yang pertama, demokrasi liberal itu terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian terjadi perubahan lagi yaitu demokrasi terpimpin ya, yaitu di mana pada saat itu presidennya Republik Indonesia ya telah mengalami perubahan sebagai pemimpin tertinggi Indonesia itu 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian terjadi perubahan pemimpinan presiden dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru 1966 sampai dengan 1988. Kemudian terjadi lagi perubahan demokrasi dari demokrasi Orde Baru ke demokrasi era reformasi yaitu setelah lengsernya Soeharto 1988 sampai dengan sekarang. Nah, sampai saat ini telah 4 kali mengalami perubahan demokrasi ya, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, masa Orde Baru, kemudian demokrasi era reformasi sampai sekarang. Ya, itulah yang terjadi dinamikanya atau naik turunnya ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi secara simultan atau terjadi secara terus-menerus di Indonesia. Kenapa demikian? Karena perkembangan demokrasi itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk mencari yang terbaik. Baik. Nah, perlu kita tahu apa sih kelebihan demokrasi Pancasila? Satu, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. Tujuan utama sistem dari demokrasi Pancasila adalah menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam menyelenggarakan negara. Fungsi demokrasi Pancasila secara umum satu, memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya, setiap rakyat berhak untuk memilih dan dipilih kepada pemilu. Kemudian, memastikan berdirinya dan berjalannya negara NKRI. Ketiga, memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antar lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Artinya, pemerintah dibentuk, setiap perbuatan yang dilakukan mestinya dipertanggungjawabkan secara moral kepada seluruh rakyat Indonesia atau kepada rakyat-rakyat Indonesia yang memilihnya sebagai pemimpin.
Nah, perlu perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas sila Pancasila. Nah, inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, menjunjung tinggi persamaan, artinya seluruh rakyat Indonesia baik dimanapun berada, rakyat dari desa ke kota, ya dari kota ke desa pun adalah memiliki persamaan yang sama, yaitu sama-sama rakyat Indonesia, tidak ada pembedaan, ya. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya setiap hak sebagai warga negara juga ada kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi jangan menuntut hak Anda tetapi kewajiban diabaikan, atau kebalikannya Anda mau melaksanakan kewajiban tapi Anda melupakan hak Anda gitu loh ya. Oleh karena itu kita menjamin, negara ini menjamin antara hak dan kewajiban berjalan beriringan. Selanjutnya, membudayakan sikap bijak dan adil, artinya tidak membuat sesuatu yang hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok. Yang keempat, membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, ya. Artinya setiap keputusan dibuat untuk kepentingan bersama lebih baik dilakukan dengan dasar musyawarah untuk mufakat, bukan atas keputusan sendiri-sendiri. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, artinya untuk sesuatu yang sifatnya secara nasional atau sifatnya untuk kepentingan bersama, lebih baik mengutamakan secara nasional. Untuk lebih baiknya karena kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bangsa, agama, dan ras yang hidup bersama atas nama bangsa Indonesia. Nah, demikian yang ingin sampaikan pada materi ini, semoga bermanfaat, dan tugasnya adalah buatlah 10 soal pilihan, ya. Pilihannya adalah A, B, C, D, E tentang demokrasi Pancasila, dan berikan jawabanmu sendiri di kertas biasa, ya, kertas lembar dikumpul pada guru atau masing-masing demi memahami atau demi kuatnya pengetahuan Anda sejauh mana tentang demokrasi Pancasila. Jadi maksudnya Anda sendiri yang buat soal, misalnya nomor 1, bagaimanakah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia periode 1, 2, 3, dan 4? Nah, jawablah A adalah misalnya demokrasi liberal, B ini nih. Kemudian pilih sendiri jawabannya yang sesuai dengan pilihan Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.